The hardest group, tough group, with three teams which participated in last World Cup in Qatar. Cina ancam melaporkan timnas Indonesia ke AFC karena hal ini. Skuad Garuda bisa disangsi kalah WO di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia and Saudi Arabia, first of all, but we will prepare ourselves to be competitive with any teams in our group. And of course to try to make a surprise. Nakon toga ko je zapalio i da li tada ste izjavili da to vidite kao politički pritisak? Pa to je vrlo jasno, zna se ko je izveo to i ko je zašto izveo i komu je naložio i koliko ga je platio i koliko je. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Pa to znaju svi u Mitrovici, to pitate malo dete da ko radi, ko pali automobil u Mitrovici, onda će vam reći 3 grupe, to su ovaj, mislim oni radi. A da li su oni povezani sa nekom od političkih partija? Indirektno preko kriminalnih krugova. Well, first of all, congratulations to Japan for winning the game. Their win is well deserved. Branko Ivankovic sedang pusing. Skuad Cina dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Not only a nation powerhouse, but also one in the world. Though we prepared well before the game, but there are so many good and high-level players in their squad, it was a tough and difficult game for us. As the head coach of China, this night is one of the saddest nights in my life. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain serta Cina, skuad timnas Indonesia mendapat isu tak sedap dari media rival terkait proses naturalisasi dua penggawa anyar Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada matchday ketiga dan keempat bulan Oktober ini. Dilansir dari laman FIFA, skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Bahrain lebih dulu pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut akan menyambangi markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Jelang 2 laga tandang berat tersebut, timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Dua pemain yang baru saja menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu itu, langsung dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Akan tetapi, salah satu media asal Cina, 163.com menyebut kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia merupakan tindakan yang ilegal. 163.com menilai proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu yang tidak biasa. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Xiaolai Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Lebih lanjut, 163.com menyebut jika Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap memainkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang mereka anggap proses naturalisasinya tidak sah. Timnas Indonesia pun menurut laman tersebut bisa kalah WO dan membuat Cina raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun lapangan melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak mencukupi. Sesuai peraturan Konfederasi Sepak Bola Asia terkait, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk tim Tiongkok. Alhasil, timnas meraih kemenangan pertamanya di babak 18 besar. Ditutup laman tersebut. Meski media Cina menyebut proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah, namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dengan tegas menjelaskan bahwa kedua pemain di TAS sudah resmi menjadi WNI dan proses perpindahan federasinya telah rampung. Hilgers dan Reijnders resmi pindah federasi. Demikian keterangan dalam resmi PSSI pada Kamis, 3 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih poin pada bulan ini. Kendati begitu, Erick Thohir tidak mau menganggap remeh Bahrain dan Cina. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu, kata Erick Thohir. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Maes dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, ditambah mantan Presiden Inter Milan itu.
Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu kemudian akan ditantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum menjamu timnas Indonesia, Cina sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media Cina. Sohu menilai peluang Cina lolos ke Piala Dunia 2026 harus mengandalkan dukungan tim lain karena mereka berada di juru kunci grup C. Sementara Bahrain menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat dengan perolehan 2 poin. Sohu sendiri menyebut target Cina di babak 18 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah memperebutkan posisi keempat grup C. Artinya, Cina harus mengungguli atau melebihi poin yang dimiliki timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat. Sebab demikian, Sohu meminta agar Bahrain mampu mempermalukan timnas Indonesia pada laga nanti supaya Cina bisa mengangkangi pasukan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, tim Cina sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia di babak ketiga, yang akan menjaga poin Indonesia tetap 2 poin dan memberikan peluang bagi tim Cina untuk menyalip, ditulis Sohu dalam artikelnya. Meski tim Cina kalah dari Australia, selisihnya dengan Indonesia masih hanya 2 poin, ditambahnya. Lebih lanjut, Sohu juga turut menyinggung perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia, 129 dunia, yang sangat jomplang dengan Bahrain, 76 dunia. Dari segi kekuatan, tim Bahrain berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 129. Jika Sohu, ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif. Bahrain sendiri memang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia 1-0 dalam pertandingan tandang. Sehingga, Sohu menilai Bahrain lebih kuat ketimbang timnas Indonesia, bahkan mereka terkesan merendahkan kualitas para pemain naturalisasi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain mereka adalah keuntungan terbesar mereka. Bahrain, ditulisnya. Meski tim Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, namun mereka lebih fokus pada pertahanan, sehingga ancaman yang mereka tampilkan di sisi ofensif relatif rendah. Hal ini membuat Bahrain percaya diri untuk menyerang dan mencari gol, jelas media Cina itu. Sebagai informasi, nantinya 2 tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke putaran keempat. Skuad Cina tidak dalam kondisi ideal sebelum jumpa Australia dan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina bakal menantang Australia pada 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval, Adelaide. 5 hari kemudian, barulah skuad asuhan Branko Ivankovic bakal menantang timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Dragon tim datang dengan kondisi kurang ideal. Pasalnya, skuad Cina datang dengan kondisi kurang kondusif di ruang ganti. Kabar tersebut disampaikan oleh media asal Cina, Sohu. Kabar keretakan Branko Ivankovic bermula pada laga terakhir Cina lawan Arab Saudi pada 10 September 2024 lalu. Saat itu, Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Keretakan bermula usai manajer tim Zheng Zi tertangkap kamera telah marah besar selama pertandingan. Zheng Zi memukul bangku cadangan sebagai ekspresi kemarahan atas keputusan dari Branko Ivankovic. Selain itu, kabar tidak mengenakan berikutnya terjadi saat Wu Lei sebagai kapten tim juga marah saat diganti pada laga tersebut. Wu Lei diganti pada menit ke-70 oleh Zhang Yuning. Wu Lei tertangkap kamera marah-marah kepada Branko Ivankovic dengan bahasa kurang menyenangkan. Bagaimana Anda bisa bermain dengan counter attack jika Anda mengganti saya? Ucap Wu Lei dilansir bolasport.com. Sohu menyebut bahwa Branko Ivankovic harusnya sudah dipecat usai 2 kali kalah lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia tersebut dinilai sudah tak mampu mengendalikan situasi di ruang ganti. Namun, media tersebut juga menyayangkan tindakan Federasi Sepak Bola Cina, CFA, yang lambat bertindak. Pada akhirnya, CFA masih memberikan kepercayaan kepada Branko Ivankovic. Branko Ivankovic masih dipercaya untuk memimpin untuk laga lawan Australia dan timnas Indonesia. Hal ini disebut karena CFA masih kesulitan untuk menyusun rencana pergantian pelatih. Menurut akal sehat, Ivankovic harus dikeluarkan dari kelas, tulis Sohu. Namun bos sepak bola Tiongkok itu lambat bertindak dan takut mengambil tanggung jawab, sehingga ia tidak mengganti pelatih.
Setelah Ivan menyelesaikan laporan kerjanya, ia tetap mendapatkan kepercayaan dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Tentu saja, kepercayaan ini sangat rapuh, terutama karena Asosiasi Sepak Bola tidak memiliki rencana pergantian pelatih sebelumnya, pungkas Sohu. Sampai disorot media Korea, striker keturunan ini kemungkinan bakal dipanggil Shin Tae-yong gabung timnas Indonesia. Bukan ulah Romeni tapi Shin Tae-yong bersama PSSI seperti tak mau berhenti mencari pemain keturunan untuk bergabung memperkuat timnas Indonesia. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, STY diketahui sempat mengungkap rasa tak puasnya terhadap lini depan timnas Garuda. Maka tak mengherankan jika saat ini pelatih asal Korea Selatan itu kemungkinan besar sedang mencari calon striker handal. Baru-baru ini, media Korea Selatan Esports News tiba-tiba menyoroti pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki performa gacor. Media tersebut mengatakan jika salah seorang striker keturunan yang bermain di Eredivisie Belanda kemungkinan akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots yang berposisi sebagai striker memiliki insting penyerang yang cukup bagus. Di Eredivisie saja, ia memainkan total 93 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan 13 assist. Pada musim 2023 hingga 2024 ia memainkan peran kunci dalam membawa Twente ke posisi ketiga liga dengan hasil luar biasa yaitu 7 gol dan 10 assist, jelas mereka. Merujuk dari data Transfermarkt, Daan Rots tak hanya sebatas seorang striker handal, namun ia juga dipasang sebagai winger kanan dan gelandang serang. Rots merupakan pemain multiplayer yang bisa bermain sebagai striker lini depan dan sayap kiri atau kanan, diterang media Korsel tersebut. Performa gemilang Daan Rots tak hanya sebatas di Liga Belanda, tetapi juga di kompetisi antar klub Eropa. Ia membuktikan potensinya dengan mencetak 2 gol di kualifikasi UEFA Europe Conference League. Daan Rots merupakan pemain di Eredivisie untuk FC Twente berusia 22 tahun. Lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001, Daan Rots memiliki darah keturunan Palembang dari sang kakek. Media Korea itu juga memuji performa Daan Rots bersama FC Twente. Dapat dikatakan bahwa dia adalah jagoan yang memimpin serangan Twente. Menurut media Esports News, menaturalisasi Daan Rots bisa membantu timnas Indonesia melakoni babak ketiga Piala Dunia 2026 mendatang. Indonesia sendiri akan menghadapi jadwal berat di kualifikasi Piala Dunia karena tergabung dalam grup C bersama negara-negara unggulan seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Sebelumnya, timnas Indonesia memang sedang gencar mengincar striker keturunan Jelang menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ulah Romeni kemudian menjadi yang terdepan dirumorkan membela timnas Indonesia. Sebab, ia sendiri mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Sayangnya sampai saat ini penyerang FC Utrecht masih belum memutuskan untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Tiba-tiba media Vietnam nyinyir soal kekuatan baru timnas Indonesia, beri sindiran keras ke anak asuh Shin Tae-yong. Media Vietnam membicarakan kekuatan baru timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setiap perkembangan baru dari timnas Indonesia selalu mendapat sorotan dari media Vietnam. Hal ini tak terlepas dari progres yang sangat baik tim Garuda sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Padahal sebelum era Shin Tae-yong, Vietnam merupakan raja sepak bola Asia Tenggara dengan sederet prestasi terutama saat diasuh oleh Park Hang-seo. Kemudian, label itu kini disematkan kepada timnas Indonesia, seiring progres dan prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia. Diketahui, prestasi timnas Indonesia semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Bagaimana tidak, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Mees Hilgers dan Eliano Reijers telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024. Dua pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu mengambil sumpah dan janji setia yang digelar di Brussels, Belgia. Dengan kondisi tersebut, PSSI berharap Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa segera bermain untuk timnas Indonesia dalam 2 laga melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Sebagai informasi,
Maes Hilgers merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain keturunan Indonesia itu sempat dipasang sebagai pemain utama pada laga FC Twente versus Manchester United di babak penyisihan grup Liga Eropa. Meski berakhir imbang 1-1, tapi Maes Hilgers tampil impresif dengan berhasil beberapa kali menghentikan para bintang Manchester United Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford. Sedangkan Eliano Reijnders saat ini bermain sebagai gelandang untuk PEC Zwolle di kasta tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie. Eliano merupakan adik dari gelandang AC Milan dan timnas Belanda, Tijjani Reijnders. Secara khusus media Vietnam memberikan label di skuad Belanda jika timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dengan hadirnya Eliano Reijnders dan Maes Hilgers, timnas Indonesia bisa membentuk skuad yang berisi 11 pemain naturalisasi, ditulis media Vietnam. Disoroti juga pada dua laga awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Shin Tae-yong memasang 9 dari 11 pemain naturalisasi di starting line-up. Skuad Belanda, Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia, dengan kiper Martin Paes, bek Verdong, Jay Itzes Nathan Choi Aon, Maes Hilgers, gelandang Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, striker Rafael Struijk dan Orat Mangoen, tulis media Vietnam. Untuk diketahui, pasukan Shin Tae-yong masih kokoh di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengumpulkan 2 poin. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H9 jelang melawan Bahrain, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia, 10 Oktober 2024, dan timnas Indonesia, 15 Oktober 2024. Apes bagi Shin Tae-yong, hingga H2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tak tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub, KV Mechelen. Laman Transfermarkt juga mengonfirmasi mantan pemain KRC Genk ini mengalami cedera. Namun, belum diketahui kapan Sandy Walsh akan sembuh. Masalah pada kaki juga dialami Justin Hubner. Di storiesnya yang eksklusif Justin Hubner menunjukkan menggunakan alat bantu pada kakinya. Absennya 2 nama di atas dapat digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Eliano Reijnders bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu,